Halo, selamat datang di podcast Balik ke Masa Lalu di Throwback Time. Panggilan kepada seluruh gamer yang ada di muka bumi untuk merapat sejenak. Pada podcast Balik ke Masa Lalu kali ini kita akan membahas tentang game Juma. Yang pastinya dari kalian semua sudah pada tahu sih pastinya ya. Ya, game Juma, game kodok itu yang bisa ngeluarin bola warna-warni itu loh. Tapi sebelumnya for your information teman-teman, Juma ini merupakan game puzzle ya. Kalian sudah pada tahu lah ya. Dan game ini tuh dibikin sama Jason Kapalka dan dikembangkan oleh PopCap Games. Nah, game ini sebenarnya bisa kalian mainin secara gratis di beberapa situs web dan juga bisa kalian beli di sejumlah platform, baik itu di ponsel, iPod, Windows, Mac OS, Xbox 360 dan juga PlayStation 3. Tapi di sini ada sedikit perbedaan nama ya, perbedaan nama game lebih tepatnya. Kalau di versi HP dengan sistem Java itu dia nama gamenya cuma Juma aja, ya Juma gitu. Sedangkan kalau kita mainkan di versi Windows, Mac OS, Xbox 360 dan PlayStation 3 itu disebutnya Juma Deluxe. Nah, kalau misalnya kalian yang udah pernah main atau seenggaknya pernah lihat atau pernah ngeliatin orang main lah game ini, pasti kalian familiar nih dengan latar belakang yang ada di game ini. Kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik, latar belakang gamenya tuh mirip banget dengan suku apa yuk? Ada yang tahu nggak? Kira-kira itu suku apa? Ya, benar banget. Mirip dengan suku Maya atau Aztec yang ada di Meksiko. Dan yang menjadikan game ini ikonik itu adalah gambar orang yang pegang tongkat matahari. Dan di depannya tuh dia ada kodok besar. Nah, kodok itu yang ngeluarin bola warna-warni untuk menghancurkan bola di setiap stacknya itu gitu. Nah, itu yang menjadi ikonik menurut saya. Sebenarnya permainan dari game Juma ini sebenarnya cukup simpel ya. Kita sebagai pemain itu disuruh menghancurkan semua bola warna-warni yang semua bola warna-warni ini terus bergerak gitu ke arah lubang berwarna emas dengan ada bentuk tengkorak atau gambar tengkorak gitu ya. Dan kalau misalnya kita gagal menghancurkan bola itu semua yang bergerak ke arah lubang itu, ya udah gamenya selesai, game over gitu ya kan. Semua bolanya masuk tuh ke dalam lubang itu deh. Terus kita ngulang lagi dari awal gitu. Tapi sebenarnya yang menarik itu ada di kodoknya. Ya nggak sih? Kodoknya itu menurutku gimana ya? Unik sih. Dia tuh bisa ngeluarin bola warna-warni, terus kita gunain buat hancurin semua bola yang bergerak. Nah, walaupun gamenya ini termasuk game yang simple untuk menghancurin bola-bola warna-warni yang bergerak tadi nih, tapi kita nggak bisa sembarangan gitu buat nembakin bola-bola yang dari kodok itu ke bola-bola yang bergerak itu. Jadi kita tuh mesti nyocokin juga dengan warna bola-bola yang lewat dan minimal harus ada 3 bola dengan warna yang sama supaya bisa hancur. Nah, kita perlu strategi juga kan. Ternyata nggak nggak sesimpel yang kita kira. Walaupun sebenarnya game itu simple ya. Tapi yang serunya itu tuh kalau misalkan ketika kita lagi main, misalkan nih ada 6 tumpukan bola warna merah gitu ya. Nah, nanti di tengahnya tuh jadi eh, sisi kanan kiri tuh tiga bola warna merah. Nah, di tengahnya ada 2 bola warna kuning misalnya gitu ya. Terus kita tembak atau kita hancurin tengahnya tuh yang warna kuning. Nah, nanti ketika si bola yang warna kuning itu sudah hancur, maka otomatis nanti bola yang warna merah itu bakal mundur ke belakang, nabrakin diri, dan hancur. Nah, apalagi biasanya kadang tuh ada bola yang
berwarna tuh kayak kedip-kedip gitu. Nah, nanti kalau misal kita tembak, entah itu dia bolanya ada di yang eh, bergerak atau mungkin kita yang nembakin dari si kodoknya itu, nanti dia tuh bolanya bakal meledak. Dan yang serunya lagi dari ledakan itu tuh bisa bikin ledakan yang lainnya kalau misalnya memang si bola yang kedip-kedip itu ada banyak gitu. Nah, itu serunya lagi tuh. Nah, itu nanti bisa jadi bikin efek berantai ke bola-bola lainnya gitu. Nah, kalau buat selesaiin levelnya itu gimana sih? Kalau buat selesaiin levelnya itu sebenarnya pilihannya ada dua. Yang pertama, ketika kita main tuh kan ada bar di pokoknya ada bar gitu. Nah, itu tuh kita disuruh menuhin bar itu atau kita bisa hancurin semua bola warna-warni yang bergerak itu untuk tidak masuk ke dalam lubang yang ada bentuk tengkoraknya itu. Nah, ada dua cara itu. Nah, buat saya sendiri sih game ini cukup seru ya, cukup asik dan tipikal game puzzle yang bisa kalian mainin sambil santai-santai atau leha-leha ya. Dan saya punya salah satu kenangan sih sebenarnya dari game ini. Dulu tuh almarhum bapak saya tuh suka banget sama yang namanya game Juma ini. Dulu tuh waktu saya kecil ingat banget kalau misalnya bapak capek sehabis pulang kerja tuh suka main game ini. Jadi dulu tuh waktu kecil, waktu SD tuh saya tuh udah punya komputer ya. Kebetulan dibeliin sama bapak. Nah, kebetulan juga di komputer itu ada game Juma ini. Nah, jadi setiap bapak saya tuh capek sehabis pulang kerja pasti main game Juma ini nih di komputer. Sampai-sampai bisa lewatin banyak banget stage-nya dan mungkin bisa dibilang bapak saya tuh veteran game Juma kali ya. Nah, berkat game ini juga nih saya bisa mengingat dan mengenang gimana sih serunya game-game pada saat saya kecil dan bikin nostalgia juga sih buat saya sendiri ya. Dan ya saya ucapin terima kasih buat game Juma dan tentunya pembuatnya dan PopCap Games ya karena sudah membuat masa-masa kecil saya bahagia. Oke, mungkin demikian podcast kita pada kali ini di Throwback Time tentang game Juma. Kalau kalian punya cerita yang seru dan menarik tentang game ini, langsung aja tulis cerita kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow podcast underscore Ursni di Instagram untuk dengerin podcast-podcast menarik lainnya. Sampai jumpa di podcast Throwback Time selanjutnya. Saya Alfian Maulana, signing out. Bye-bye.